Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Putri Matondang dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SKKD, yang dimana telah kita ketahui SK dan KD adalah bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Pengertian dari SK atau standar kompetensi adalah sebuah gambaran pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dikuasai oleh para siswa setelah mempelajari mata pelajaran yang tertentu dan pada jenjang pendidikan tertentu pula. Dengan kata lain, maksud dari standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari pada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Apa sih tujuan dari SK dan KD? Tujuan dari SK dan KD adalah untuk mengetahui kemampuan kognitif, keterampilan, dan juga sikap para siswa yang lebih spesifik, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian sebuah pembelajaran. Apakah SK dan KD penting dalam RPP? Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, SK dan KD adalah bagian dari RPP. Jadi, SK dan KD sangat penting dalam sebuah RPP. Karena dengan SK dan KD, sebuah pembelajaran akan tersusun dengan baik dan terencana dengan baik, sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan baik pula. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis SKKD sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkaji atau memetakan SKKD. Maksudnya, kita harus mempelajari atau membahas SKKD yang telah ditentukan oleh kurikulum. Yang kedua adalah merumuskan indikator pencapaian. Maksud dari kalimat ini adalah kita harus menetapkan penjabaran dari kompetensi dasar. Yang ketiga adalah mengidentifikasi materi pembelajaran. Maksudnya, kita harus menetapkan suatu materi yang akan dipelajari di dalam kelas. Yang keempat, menentukan alokasi waktu, yaitu dapatnya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Maksudnya, kita harus menentukan bahan ajar seperti apa yang diperlukan dalam pembelajaran, misalnya seperti buku ataupun internet. Sebagaimana yang kita lihat dari slide berikut, ini adalah contoh SKKD dalam pembelajaran biologi, yang dimana SK dan KD tersebut telah ditentukan oleh kurikulum. Berikut adalah contoh analisis SKKD dalam pembelajaran biologi kelas 10 pada semester 1. Standar kompetensinya adalah 1. Memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Dan kompetensi dasar 1.1 mengidentifikasi ruang lingkup biologi. Indikator pencapaian kompetensinya 1.11 menjelaskan apa yang dikaji dalam ruang lingkup biologi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, standar kompetensi dan kompetensi dasar telah ditentukan oleh kurikulum. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi dasar adalah penjabaran dari kompetensi dasar itu sendiri, yang dimana indikator pencapaian kompetensi ini juga telah ditentukan oleh kurikulum. Dari pembelajaran ataupun topik pembelajarannya yaitu ruang lingkup biologi. Sedangkan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Dan yang terakhir adalah sumber belajar, yang dimana sumber belajarnya adalah buku ataupun internet. Dari penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis SKKD sangat penting dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, dan juga sangat penting dalam menentukan alokasi waktu. Karena dengan menganalisis SKKD, kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Sekian penjelasan saya mengenai analisis SKKD. Semoga ketika nantinya kita menjadi seorang guru, kita dapat menerapkannya dan menjadi guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.